Baik, shalom dan selamat pagi buat anak di Mister. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Mister berharap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat luar biasa. Oke, hari ini kita akan masuk di pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang keempat, yaitu tentang Allah adalah gembalaku yang baik. Nah, kita tahu bahwa kita memiliki gembala. Nah, gembala kita siapa? Yaitu Allah. Dan Allah itu adalah gembala kita yang baik. Nah, kita tengok dulu. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini yaitu menuliskan pengalaman pemeliharaan Allah dalam hidup pribadi dihubungkan dengan Mazmur 23. Jadi nas firman Tuhan yaitu berasal dari Mazmur 23. Nah, kemudian mendaftarkan contoh-contoh sikap setia mengikuti Allah, gembala yang baik. Kemudian membuat karya kreatif dalam bentuk puisi, gambar, cerita, atau karya lainnya sebagai wujud syukur memiliki Allah sebagai gembala yang baik. Nah, inilah beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk belajar dari kisah Daud. Kita belajar dari kisah Daud. Nah, perlu kita ketahui sebelum Daud itu menjadi seorang raja bagi Israel, Daud pernah bekerja pada masa kecilnya menggembalakan domba ayahnya. Nah, di mana sejak kecil ia sudah biasa menggembalakan domba. Nah, karena ayahnya yang bernama Isai, memiliki banyak domba. Jadi anaknya ini Daud ini disuruh untuk menggembalakan setiap domba-domba ayahnya. Nah, ini seperti gambar ini. Dia disuruh untuk menggembalakan setiap domba-domba ayahnya. Nah, Daud juga biasa membantu kakaknya mengurus domba-domba ayah mereka. Jadi mereka saling membantu juga. Nah, saat domba-domba yang dijaganya berbaring di rumputan, Daud suka bermain kecapi dan bernyanyi. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar ini. Sedang domba-dombanya sudah kenyang, sedang berbaring, dia bernyanyi dan bermain kecapi memuji Tuhan. Nah, ia menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, jadi semenjak kecil dia sudah suka memuji Tuhan. Nah, inilah yang dimiliki oleh seorang Daud. Nah, Daud juga adalah seorang gembala yang baik. Nah, Daud adalah gembala yang baik. Ia membawa domba-domba ke padang yang berumput hijau. Nah, seperti ini padang yang berumput hijau. Supaya apa? Karena di situ terdapat makanan yang lezat-lezat untuk domba-dombanya. Nah, agar mereka mendapat makanan. Nah, jadi dia sangat cinta dan sangat senang melihat domba-dombanya. Nah, jika ada domba yang tersesat, tahu mencari sampai mendapatkannya. Kalau ada di antara domba-dombanya ini yang tersesat, dia berusaha untuk mendapatkannya supaya dia tidak tersesat, supaya dia tidak terhilang. Kemudian ia bahkan sering menonton domba-domba yang jauh sekali untuk mendapatkan air minum. Sering menonton domba-domba. Nah, jadi dia juga berusaha untuk mendapatkan air minum. Walaupun jauh, dia sering menonton domba-dombanya. Kemudian ketika ada serigala, nah seperti gambar ini, perhatikan baik. Ketika ada serigala yang akan menerkam domba itu, Daud mengejar serigala itu dan membunuhnya. Nah, dia berusaha untuk membunuh daripada serigala yang hendak menerkam domba-domba ini. Jadi inilah yang dimiliki oleh Daud. Karena dia adalah seorang gembala yang baik. Nah, jadi kalau contohnya Daud ini tidak gembala yang baik, maka dia akan membiarkan domba-domba ini dimakan oleh serigala ini dan dia lari karena ketakutan. Tetapi Daud tidak takut kepada serigala, walaupun serigala ini sebenarnya termasuk binatang yang kuat, binatang buas. Nah, tapi dia tidak takut dan dia mengejar lalu membunuh daripada serigala itu.
Nah, pekerjaan mengurus domba yang dialami oleh Daud ini tidak selalu mudah bagi Daud. Apalagi domba-domba adalah salah satu hewan yang mudah tersesat. Jadi domba-domba ini termasuk hewan yang mudah tersesat. Namun Allah sebagai gembala Daud menolong jauh dan memberikan kekuatan kepada dia untuk menggembalakan domba-domba itu. Jadi juga Tuhan Allah menolong Daud, memberikan kekuatan kepada dia untuk menggembalakan domba-domba itu. Nah, selanjutnya Daud juga mengumpamakan dirinya sebagai domba. Nah, jadi Daud juga mengumpamakan dirinya sebagai domba yang memerlukan gembala. Yang memerlukan gembala. Nah, gembala yang dimaksud di sini adalah Allah sendiri. Nah, ini Yesus. Jadi dia juga mengumpamakan dirinya sebagai domba dan yang memerlukan gembala, karena dia juga memerlukan gembala yang membimbing dia, yang menuntun dia ke jalan yang benar. Oke, lanjut. Allah digambarkan sebagai gembala yang memberi makan domba-dombanya. Jadi gembala yang baik juga memberi makan domba-dombanya. Sang gembala dengan sabar menuntun jalan domba-dombanya agar tidak tersesat. Jadi seorang gembala yang baik itu harus sabar dan menuntun jalan domba-dombanya itu ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah, supaya domba-domba itu tidak tersesat. Ia menggunakan gada dan tongkat untuk melindungi domba-dombanya dari bahaya. Nanti kita lihat seperti apa gada. Nah, kalau ini adalah tongkat. Kemudian, gada itu, perhatikan gambar ini. Gada ini adalah sebuah alat pemukul besar yang berduri. Nah, seperti ini, tapi ada durinya di sini. Nah, fungsinya itu untuk memukul binatang buas yang mengancam domba-dombanya. Nah, itulah fungsi daripada gada ini. Kalau ada binatang buas yang hendak menerkam domba-domba itu, nah itulah dibuat untuk memukul supaya dia mati. Nah, selanjutnya tongkat ini digunakan untuk mengarahkan domba. Nah, ini digunakan untuk mengarahkan domba itu ke jalan yang benar, supaya dia tidak salah jalan, supaya dia tidak mondar-mandir ke sana kemari. Nah, itu dia. Nah, Daud juga tidak takut menghadapi bahaya karena ada gembala yang menjaganya dengan tongkat dan gada. Nah, Daud ini tidak takut menghadapi bahaya karena ada gembala. Nah, siapa gembala itu? Ya, itu tadi Allah sendiri. Nah, Daud bersyukur atas pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Oke, lanjut. Allah pemelihara digambarkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur 23 seperti seorang gembala. Nanti dibuka kitab Mazmurnya, di situ di mana Daud menggambarkan bahwa Allah itu sebagai pemelihara hidupnya. Nah, lanjut, gembala adalah sosok yang memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya. Jadi memperhatikan domba-domba yang dipimpinnya. Domba yang dimaksud adalah manusia termasuk kalian. Jadi kita adalah termasuk domba. Domba-domba siapa? Domba-domba Allah. Nah, sebab Allah itu adalah gembala kita. Allah adalah gembala yang mengenal dengan baik domba-dombanya atau orang-orang yang dipimpinnya. Jadi Tuhan Allah itu sebagai gembala kita mengenal setiap tingkah laku kita, karakter kita, mengenal semua tentang kita. Kebutuhan kita juga tahu. Apa yang menjadi impian kita, harapan kita, kebutuhan kita, semua Tuhan Allah tahu. Karena Dia mengenal setiap domba-dombanya, setiap kita. Kita lanjut. Nah, Allah juga tahu kebutuhan kalian, tidak akan pernah membiarkan kalian mengalami kekurangan. Nah, jadi Tuhan Allah tahu setiap kebutuhan kita. Setiap keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, contohnya makan kita, minum kita, dan lain sebagainya, Dia tahu dan tidak pernah membiarkan kita mengalami kekurangan. Jadi Tuhan cukupkan semuanya keperluan kita. Apa yang menjadi keperluan kita, Tuhan cukupkan, Tuhan tolong.
Nah, sebagai gembala yang baik, Allah memberi makan dan minum. Nah, Dia juga memberikan makanan. Nah, itu kebutuhan tadi, kebutuhan jasmani. Kemudian Allah sebagai gembala yang baik akan selalu menuntun kalian di jalan yang benar. Jadi kita pasti akan dituntun Tuhan ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Oke ya. Nah, yang menjadi kesimpulannya dari materi ini, gembala yang baik yaitu Allah akan selalu memelihara kalian. Nah, itulah gembala yang baik. Allah menjamin kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Yaitu tadi makan dan minum kita, maupun kebutuhan rohani. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar, tidak ke jalan yang salah. Kemudian Allah memelihara kalian dalam segala situasi baik atau buruk. Jadi Dia menolong kita baik dalam situasi kita baik atau buruk. Jadi tidak dibiarkan kita. Kalau situasi kita sedang buruk, nah pasti Dia akan menghibur dan memberikan kita kekuatan. Selanjutnya, tidak ada yang perlu kalian takutkan atau khawatirkan, karena pemeliharaan Allah berlangsung sepanjang hidup kalian. Nah, jadi Tuhan Allah sebagai gembala kita tidak perlu kita takutkan, karena Dia sanggup memelihara sepanjang hidup kita berlangsung. Oke ya, semua kita harus bersyukur punya Allah sebagai gembala kita yang baik, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi kita bersyukur punya Allah sebagai gembala, karena Allah adalah atau Yesus gembala kita yang sejati. Oke anak didik Mister, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nah, yang menjadi tugasnya hari ini, oke perhatikan baik, tugasnya hari ini dengarkan baik, yaitu mulai dari halaman bukunya di halaman 37 program sekolah penggeraknya. 37 yaitu kegiatan 3 menjawab pertanyaan. Yang pertama, baca sekali lagi kitab Mazmur 23. Nah, dari sini baca dulu Mazmur 23-nya, kemudian tuliskan ciri-ciri gembala yang baik di sana. Apa sih ciri-ciri gembala yang baik dari Mazmur 23 itu? Nah, di situ ada beberapa banyak ciri-ciri gembala yang baik. Nah, di situ Mister kasih tahu sebagian. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke area yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun aku jalan yang benar, dan masih banyak dari Mazmur 23. Nah, jadi tuliskanlah di sini apa ciri-ciri gembala yang baik menurut Mazmur 23. Jadi harus dibaca dulu Alkitabnya dari Mazmur 23 baru bisa menemukan ciri-ciri gembala yang baik di sana. Oke, lanjut nomor 2. Menurut kalian apa yang dapat dialami seekor domba jika memiliki gembala yang baik? Nah, apa kira-kira kalau seekor domba itu memiliki gembala yang baik? Pasti dia senang, pasti dia tidak pernah tersesat, karena dia akan selalu dituntun dengan baik ke jalan yang benar. Nah, itu sampai nomor 2. Kemudian buka bukunya lagi halaman yang ke-39. Nah, buka baliknya. 39, dikerjakan kegiatan 5, yaitu tentang mari berdiskusi. Nah, dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, di nomor 1 itu ceritakan pengalamanmu ketika mengalami rasa takut atau sedih. Nah, dan bagaimana kalian mengatasinya. Nah, contoh ketika kalian mengalami rasa takut atau sedih. Nah, bagaimana? Apa yang kalian buat untuk mengatasi rasa takut atau sedih itu? Nah, ceritakan di sini. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Allah sebagai gembala yang baik dalam hidup kalian? Apa cara gembala yang baik memelihara hidupku? Contohnya, Dia memberikan aku kesehatan, memberikan aku makan minum, dan lain sebagainya. Nah, coba dituliskan di sini sampai beberapa kotak itu. Masih banyak cara gembala yang baik yang memelihara hidupku. Nah, yang ketiga, contoh-contoh sikap atau perbuatan yang dapat kalian lakukan sebagai domba yang mengikuti tuntunan gembala yang baik, yaitu Allah. Apa sih contoh-contoh sikap atau perbuatan kalian yang menunjukkan mengikuti tuntunan gembala yang baik? Nah, contohnya tetap bersyukur kepada Allah, selalu di jalan yang benar, tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. Nah, tuliskanlah itu dengan baik
dikerjakan di buku latihannya masing-masing, lalu dikirimkan dipoto dengan jelas ya, jangan kabur, jangan asal dipoto. Nah, dipoto dengan jelas kemudian dikirimkan kepada Mister. Jangan lama-lama mengirimkan kepada Mister ya. Oke ya. Oke, langsung dikerjakan tugasnya. Sampai di sini pembelajaran atau pertemuan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Shalom.